Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Saputri di sini akan menerangkan tentang teorema Thevenin dan Norton. Pada awal ini saya akan menerangkan tentang teorema Thevenin. Di sini ada satu contoh soal, yaitu menentukan besarnya tegangan di titik A, B dengan teorema Thevenin. Berikut merupakan contoh rangkaian dari permasalahan tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah titik A dan B, yaitu tegangan di titik ini dan ini. Langkah pertama adalah kita mencari VAB, yaitu dengan merubah rangkaiannya. Jadi VAB yang di sini, yang semula ada sumber arusnya, kita hubung buka. Jadinya rangkaiannya seperti ini. Langkah kedua, kita menuliskan loop-loop tersebut. Loop yang ada pada setiap rangkaian. Ini, di sini, dan di sini. Kemudian, di sini merupakan titik A, B, dan titik X. Kita membuat persamaan yang ada. Yang dicari di sini adalah VAB. Kenapa di sini bisa menjadi min VAB plus VAX plus VXB sama dengan 0? Karena VAB di sini VAB. Kita asumsikan bahwa yang masuk duluan adalah A, kemudian keluarnya di B. Jadi saya asumsikan bahwa di sini A dan di sini B, di sini bernilai positif dan di sini bernilai negatif. Kita tuliskan lagi pada setiap tahanannya itu nilai kutub yang masuk. Ini saya arahkan loopnya searah dengan jarum jam. Jadi dia masuk di sini. Jadi di R1 ini 24 ohm bernilai positif negatif, R2-nya positif negatif. Kemudian yang di loop di bawahnya R3 bernilai positif negatif, di sininya positif negatif karena arah loopnya searah dengan jarum jam. Jadi yang duluan dimasukin adalah sebelah kiri bawah yang bernilai positif. Kita membuat persamaan tersebut. Persamaannya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa min VAB plus VAX plus VXB sama dengan 0. Kita keluarkan VAB-nya karena yang kita cari adalah VAB sama dengan VAX. VAX berarti tegangan yang ada di titik A dan X, yaitu tegangan di 24 ohm. Kemudian plus VXB. VXB merupakan tegangan yang ada di titik X dan B. Nah, untuk memudahkan kita menghitung mencari VAX dan VXB, kita bisa menggunakan hukum pembagi tegangan. Sebagai pemberitahuan bahwa hukum dasar dari pengerjaan ini adalah menggunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma V sama dengan 0. Di sini saya gambarkan rangkaian yang lebih sederhana, yaitu dari R1 dan R3. Kenapa menggunakan R3? Karena R1 seri dengan R3. Karena terdapat dua tahanan yang seri dan satu sumber arus, maka kita bisa menggunakan hukum pembagi tegangan untuk mencari VXA, di mana respon tegangan yang ditanyakan yaitu di sini merupakan VAX. Respon tahanan yang dicari dibagi respon tahanan yang dicari dijumlahkan dengan respon tahanan yang diserikan dengan respon tahanan yang dicari tersebut. Kemudian dikalikan dengan besarnya sumber tegangan yang ada. Jadi 24 dibagi 24 plus 28 dikali 24 hasilnya 12 volt. Ini adalah VXA. Kenapa VXA? Karena loop yang saya gambarkan mengenai titik X terlebih dahulu, kemudian titik A. Jadi di sini VXA. Kemudian untuk VXB saya digambarkan lagi rangkaiannya. volt. Di sini R2 dan R4. R2-nya bernilai 48, R4-nya bernilai 24. Nah, kemudian saya gambarkan arah loopnya searah dengan jarum jam. Di sini titik X dan di sini titik B. VXB.
Yang masuk duluan adalah bernilai positif di sini. Di sini juga positif negatif. Jadi respon tahanan yang dicari dibagi dengan respon tahanan yang dicari dijumlahkan dengan respon tahanan seri dengan respon tahanan yang dicari dikalikan dengan sumber arus, kita jumlahkan hasilnya, kita kalikan hasilnya 16 volt. Langkah ketiga, kita masukkan ke persamaan yang awal sudah kita buat tadi, yaitu VAB sama dengan min VAX plus VXB. Kenapa VAX menjadi minus? Karena di sini pada rangkaian yang sudah saya gambarkan dengan hukum pembagian tegangan, kita menemukan titik X kemudian titik A, di mana titik X-nya ini positif dan titik A-nya ini negatif. Kalau kita balik menjadi titik VAX, maka nilai VAX-nya ini akan menjadi minus. Sehingga nilai VAB-nya minus 12 volt. Kita dapatkan tadi dari VAX-nya 12 volt positif karena kita balik polaritasnya jadi negatif. Kemudian VXB-nya 16. VXB 16 kita jumlahkan mendapatkan V4 volt. V4 volt ini VAB sama dengan Vthevenin. Vthevenin akan kita gunakan di langkah selanjutnya untuk mencari VAB tersebut. Langkah keempat, kita mencari Rthevenin. Rthevenin itu sama dengan R Norton. R Norton untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan Rthevenin ini. Nah, untuk mencari Rthevenin, semua sumber bebasnya tidak aktif. Jadi, yang tadi semula terdapat sumber bebas seperti di sini, ini kita hubung singkat. Jadi di sini terjadi hubung singkat. Karena di sini terjadi hubung singkat, maka ini titik A dan titik B. Saya akan jelaskan mengapa Rthevenin bisa menjadi seperti ini, yaitu paralel, ini paralel. Padahal sebelumnya tadi ini seri dan ini seri. Kenapa? Karena titik antara ini X, misalkan ini Y, saling berhubungan. Kemudian titik O dan titik titik O dan titik R misalnya juga saling berhubungan. Sebelumnya titik O dan R ini tidak berhubungan karena dipisahkan oleh sumber tegangan yang ada di sini. Karena ini berhubungan, X dan Y berhubungan, O dan R berhubungan, maka antara 24 ohm R1 dan 24 ohm R3 ini menjadi paralel. Kemudian begitu juga dengan R3 dan R4. Yang sebelumnya ini merupakan seri jadi paralel karena kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa menggunakan persamaan umum paralel biasa sehingga didapatkan hasilnya 12 ditambah 16 sama dengan 28 ohm, yang mana ini merupakan Rthevenin-nya. Langkah kelima merupakan langkah terakhir dari semua penjelasan yang setelah saya jelaskan tadi, yaitu kita mengganti semua rangkaian dengan Rthevenin dan Vthevenin. Vthevenin-nya kita dapatkan tadi 4 ohm. Nah, ini lebih sederhana untuk mendapatkan tegangan di VAB-nya ini. Pertama-tama kita gambarkan arah loop-nya dulu. Nah, arah loop-nya pada Vthevenin pertama masuk di kutub negatif. Kutub negatif berarti kita tuliskan di sini min 4. Kita langsung masuk ke persamaannya ya. Yaitu kita gunakan hukum kedua Kirchhoff, sigma V sama dengan 0. Kemudian di Rthevenin ini I berlaku I kali 28 karena kita ingin mendapatkan V tegangan di sini. Jadi kita masukkan I-nya. I-nya sudah diketahui bahwa I sama dengan 2 ampere. I 2 ampere yaitu dapat dari I yang pertama di sini. Jadi I dikali 28 plus VAB. Persamaannya kita masukkan 2 dikali 28 minus VAB. Kenapa VAB minus? Karena pindah ruas. Yang kita tanyakan itu VAB-nya.
Kita masukkan lagi, min 4, 2 dikali 28, 56, sama dengan minus VAB. 52 sama dengan minus VAB. 52 didapat dari minus 4 ditambah 56, yaitu hasilnya 52. Sama dengan minus VAB. VAB kita pindah ruas lagi, sama dengan minus 52 volt. Kenapa minus? Karena nilai VAB-nya itu polaritasnya terbalik, dihasilkan nilai minus 52 volt. Sekian penjelasan saya tentang teorema Thevenin. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang teorema Norton.